Dan Muhammad Qasim menjelaskan waktu kita tanya langsung secara personal, mayoritas justru pengikut Al-Mahdi yang banyak meninggal dan kalah perang. Bayangkan, kita yang merasa benar di barisan Al-Mahdi justru kalah perang dengan Dajjal dan pengikutnya, sehingga sisa pasukannya lari bergabung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kalah. Nah, ini satu isyarat bahwa pengikut Dajjal itu begitu kuat. Makanya kita sepakat dengan Dr. Araji, sana Allahu Akbar, di sini juga Allahu Akbar. Artinya pengikut Dajjal yakin dengan kebenaran itu. Pengikut Dajjal tidak mungkin, saya pengikut Dajjal, saya berperang dengan Anda pengikut Al-Mahdi, nggak mungkin. Saya pengikut Dajjal. Coba sekarang kalau saya tanya, saya pernah nanya kurang lebih ke beberapa orang. Nah, di Grab ngobrol-ngobrol, saya pancing kan. Pak, Muslimnya? Oh ya, saya Muslim. Dia ngomong sendiri. Aduh, tapi saya ini sholat aja cuman kadang Idul Fitri aja nih gitu. Idul Adha gitu ya. Sholat Islam gitu. Nah, lalu saya pancing, Pak, kau pernah dengar Dajjal nggak? Iya, denger lah katanya. Dari remaja saya suka dengar. Mau nggak jadi pengikut Dajjal? Wah, mana mau Pak, katanya nggak ada yang mau. Tuh, yang tidak sholat pun tidak mau jadi pengikut Dajjal. Ya, sudah jelas kan? Tapi di dalam teks hadis digambarkan Dajjal itu orang yang akan memurtadkan banyak orang. Di dalam Mubasyirat mimpi Muhammad Qasim pun pasukan Dajjal begitu kuat sehingga kematian lebih banyak dialami oleh pasukan Muslim. Ya. Kemudian akhirnya Muhammad Qasim dan semua pasukannya kocar-kacir lari. Bayangkan ya, Imam Mahdi itu kan dilindungi oleh Allah gitu ya, dibantu oleh Allah. Padahal sebelumnya Muhammad Qasim dan negaranya dibantu oleh 3.000 jet tempur sebagai satu isyarat. Lalu mengapa di dalam pertempuran dengan Dajjal bisa kalah, kocar-kacir, tunggang langgang istilahnya? Artinya itu isyarat kepada kita bahwa kekuatan Dajjal itu begitu besar. Makanya benarlah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Dajjal itu pembawa fitnah terbesar. Ditambah lagi dengan dalil-dalil lain bahwa akan terjadi pemurtadan besar-besaran. Nah, maka inilah yang kita khawatirkan, maka ini pun yang terus kita sampaikan. Rekan sekalian, sekali lagi, ketika kita memahami ini semua dan kita menyadari bahwa Majelis Gajah itu terdiri dari orang gabungan pemahaman yang berbeda-beda, bukan satu harokah, bukan satu pemikiran, maka siap-siap ketika kita semakin berani menyampaikan kebenaran ini, maka akan terjadi di antara kita sendiri ada kebenturan. Bahkan sering saya katakan di sini, hati-hati kalau Dajjal sudah sampai level keempat. Sekali lagi ya, kalau Dajjal sudah sampai ke level keempat, bisa jadi suami istri cerai gara-gara Dajjal. Istrinya sementara pengikut Dajjal, Papa, itu ulama besar, Papa, itu penolong itu. Kenapa kamu malah memusuhi? Malah kamu percaya dengan Mahdi, Qasim, apaan dan sebagainya. Bisa jadi begitu. Nah, terjadilah perpecahan. Ya. Makanya dikatakan dalam hadis, ketika Dajjal muncul, ikat anak istrimu. Artinya kalau perlu main fisik untuk menyelamatkan akidah keluargamu.
begitu berat kita melindungi keluarga dari fitnah Dajjal. Itu gambaran mengapa sampai Rasulullah mengatakan, ikat anak istrimu ketika Dajjal muncul. Isyarat-isyarat itu sudah sangat jelas bagi kita bahwa Dajjal itu pembawa fitnah yang sangat besar. Baik, ya. Udah mulai paham ya? Artinya Dajjal itu muncul, kemudian diisi dengan mubasyirat, tapi orang yang percaya mubasyirat sangat sedikit. Lalu muncul Dajjal dengan membawa seolah-olah ilmu. Dajjal seolah-olah doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya kenapa hanya Dajjal yang Allah katakan dan Nabi Muhammad SAW katakan ada nempel Al-Masihnya. Padahal Al-Masih itu hanya ditujukan kepada, di Al-Quran kepada siapa? Nabi SAW. Ke satu oknum Nabi saja. Sosok Nabi saja. Tapi Dajjal juga mendapat gelar awalan, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Tuh, berarti seolah-olah menjadi juru selamat manusia. Makanya doanya selalu dikabul. Nanti dikabul. Ya Allah, turunkan hujan di sini. Turunkan hujan di sini. Hujan. Wah, akhirnya banyak percaya penduduk di situ. Ya, dalam gambaran kan bisa mendatangkan hujan. Nah, prasangka baik saya setelah mengkaji dengan cukup mendalam, memang sihir Dajjal itu Allah kabulkan seolah-olah ya, doa dia, sehingga orang percaya inilah yang disebut dengan Al-Mahdi, inilah yang disebut dengan juru selamat. Jadi nanti begini logikanya, Al-Mahdi yang sesungguhnya tidak dipercaya terus, walaupun dia sudah jadi presiden Pakistan, orang kan berpikir, loh, ya itu mah presiden Pakistan bukan Al-Mahdi, ya. Makanya sampai jangan lupa urutannya kan dia jadi pemimpin Pakistan dulu, lalu kemudian setelah berhasil lalu dibaiatkan. Berarti ketika Muammar Qasim sudah menjadi pemimpin Pakistan, namanya sudah terkenal di seluruh dunia. Tahu nama Muammar Qasim, apalagi nanti Pakistan menjadi negara yang nyentrik, negara yang berbeda dengan yang lain. Kenapa coba? Karena memundurkan diri dari pergaulan dunia. Dia mundur dari PBB, dia mundur dari pergaulan dunia, mengasingkan diri, ujlah lah, seolah-olah ujlah. Tidak mau bergaul dengan siapa-siapa, ujlah, membangun negara sesuai dengan percontohan negara Islam yang dibangun Nabi Muhammad SAW sehingga maju. Maka disitulah puncaknya Muammar Qasim dibayatkan, karena Rasulullah dalam mimpinya, Muammar Qasim, kamu sudah berhasil nih membangun Islam seperti Islam Nabi seperti zamanku, maka kamu datang ke Madinah, ya, betul tidak urutannya begitu? Coba silahkan di channel YouTube di tracking, ada tidak yang bicara bahwa ulama itu akan jadi pengikut Dajjal? Ada tidak yang menyatakan bahwa saat ini sudah tidak ada ulama? Ada tidak yang menyatakan bahwa Dajjal itu berlatar belakang Muslim dan sebagainya? Saya melihat hampir tidak ada, kecuali kita yang sudah mendapatkan mubasyirat. Makanya mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang termasuk yang Rasulullah sampaikan, orang yang berani melawan fitnah Dajjal, ya. Dan itu ada dalam hadis yang relatif membicarakan tentang siapa? Kelompok yang berani melawan fitnah Dajjal, siapa? Kelompok apa? Mudah-mudahan saja, ya. Boleh kan kita berdoa kan? Amin. Memang begitu. Boleh kan berdoa bahwa mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini gitu ya. Memang begitu harusnya. Kalau ada yang apa, kita harus termasuk di dalam yang berdoa. Iya, mudah-mudahan. Biar Walaupun menjadi... kita bukan siapa-siapa, tapi mudah-mudahan Gajah bagian dari kelompok Bani Tamim yang berani menentang Dajjal, yang keras menentang Dajjal dan sebagainya. Dan hati-hati, siap-siap
Teman-teman harus siap-siap ya. Saya akan semakin berani, step by step akan semakin berani untuk bicara pulga. Bahwa mungkin banyak sekali yang kesambit sama kita. Tahu kesambit? Tahu. Sabut lah. Baladok. Hah? Baladok. Oh, baladok. Apa itu baladok? Sambit. Oh, jengkel. Nah, teman-teman siap nggak? Insyaallah. Benar nih? Insyaallah. Yakin? Belum tentu siap loh. Nah, pokoknya nanti siap-siap. Justru kita akan dituding berbalik. Wah, gajah ini sesat. Gajah ini apa? Ngikutin Sidiki. Sidiki itu bukan ulama. Tapi justru bagi yang sadar, kita justru alhamdulillah bukan apa? Bukan ulama. Alhamdulillah bukan ulama. Kenapa? Karena Nabi bilang ulama di ujung hadisnya seburuk-buruknya makhluk di kolong langit. Tuh, mau nggak kita jadi bagian dari seburuk-buruknya? Nggak mau. Justru kita, alhamdulillah ya Allah, saya bukan ulama. Kira-kira begitulah. Oke. Tadi saya tunjukkan juga teks hadis. Dan sudah saya share juga di majelis gajah. Justru agama nanti saatnya akan ditegakkan oleh siapa? Orang fajir. Laki-laki fajir. Bayangkan, hadisnya lebih dari satu loh, lebih dari dua loh. Saya ketemu lagi loh, ya Masya Allah, ketemu lagi ada 3 hadis. Ternyata nanti agamaku akan ditegakkan justru oleh laki-laki yang fajir. Tahu fajir? Hah? Fajir apa? Pendosa. Pendosa. Penuh dosa. Tuh. Banyak kekurangan. Iyalah artinya punya kekurangan, nggak bisa apa-apa. Berarti ini kan nyindir ulama, dan itu menunjukkan tidak ada ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkuat agama ini, agama Islam, dengan laki-laki yang fajir, fasik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah.